Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi tentang inflasi dengan nama anggota Evi Rahmadani dan Rika Amelia Putri. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga untuk semua barang secara terus-menerus yang dapat mengganggu bahkan dapat mengancam perekonomian suatu negara. 3 kelompok yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Kenaikan harga. 1. Kenaikan harga. Harga suatu komoditas dikatakan naik jika terjadinya lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Kedua, bersifat umum, kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Yang ketiga, berlangsungnya terus-menerus, kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi. Jika terjadi hanya sesaat, karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam waktu minimal 1 bulan. Masalah inflasi, kenaikan harga inflasi, jenis-jenis inflasi berdasarkan pada sumber yang menyebabkan kenaikan harga-harga yang berlaku. Inflasi biasanya dibedakan pada 3 bentuk, yaitu 1. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang selalu kuat. Dan ini contoh grafiknya. Yang kedua, inflasi disebabkan biaya. Inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran subjektif. Yang ketiga, inflasi campuran. Inflasi ini terjadi akibat kenaikan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antar keduanya. Menurut asal inflasi, inflasi yang berasal dari negara, domestic inflation, inflasi dalam negara disebabkan karena mencetakkan uang baru, panen gagal, dan sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar negeri yaitu import, inflasi kenaikan harga barang impor yang menyebabkan secara langsung naik indeks biaya hidup, namun secara tidak langsung kenaikan indeks biaya produk. Menurut para tindakan inflasi, laju inflasi ringan kurang dari 10% ditandai dengan kenaikan harga berjalan secara lambat dengan presentasi yang kecil serta dalam jangka waktu relatif. Inflasi sedang, jalur inflasi sedang 10% sampai 30% ditandai dengan kenaikan harga relatif cepat atau perlu diwaspadai dampak terhadap perekonomian. Jalur inflasi berat 30-100% ditandai dengan kenaikan harga yang besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya harga-harga minggu atau bulan ini tidak tinggi dan dari minggu atau bulanan sebelumnya. Prestasi kurang dari 100%, lebih dari 100%, di mana inflasi ini paling parah diakibatkan di mana masyarakat tidak lagi berkeinginan menyimpan uang, nilai uang merosot dengan tajam sehingga ditukar dengan barang. Harga naik 5-6 kali lipat. Biasanya keadaan ini timbul oleh adanya peran dan belanjai atau ditutupi dengan uang. Inflasi, menurut inflasi merayap menengah dan hiperinflasi
berdasarkan kepada tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu inflasi melayap, inflasi sedang, dan inflasi relatif. Jenis-jenis dan indeks harga konsumsi, indeks harga perdagangan besar, indeks harga yang diterima petani, indeks harga yang dibayar petani. Ini rumus-rumus dari angka indeks harga dengan metode flash price test. Bisa dilihat teman-teman rumusnya. Lanjut. Inflasi dan peran ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik berdampak kepada kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan bagi perusahaan. Inflasi dan kemakmuran masyarakat. Di samping menimbulkan efek buruk kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek berikut kepada individu masyarakat. 1. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. 2. Inflasi yang akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. 3. Memperburuk pembagian kekayaan. Bagaimana sebuah hyperinflation dimulai? Hiperinflasi adalah kenaikan harga rata-rata dalam satu bulan yang kenaikannya melewati 50% atau melewati 100% dari tahun sebelumnya. Asal-muasal terjadinya inflasi. Adanya konflik bersenjata, pemerintah mengabaikan persoalan ekonomi, kesalahan strategi kebijakan makroekonomi, tindakan otoriter penguasa. Ada 2 negara yang baru-baru ini mengalami hiperinflasi, yaitu Zimbabwe dan Venezuela. Permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat. Permintaan agregat atau agregat demand adalah permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam satu periode tertentu. Bentuk kurva AD adalah sama seperti kurva permintaan terhadap suatu komoditas tertentu. Bedanya adalah tingkat harga yang merupakan tingkat harga umum yang biasanya dalam angka indeks, diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan metode pembobotan atau weight tertentu. Pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada gilirannya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Begitu pula dengan kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Penawaran agregat. Kebijakan pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap penawaran agregat. Kebijakan moneter ekspansif, misalnya dengan memberikan bantuan kredit, dapat meningkatkan penawaran agregat sehingga kurva AS dapat bergeser ke kanan, sehingga demikian halnya dengan kebijakan fiskal. Inflasi dan keseimbangan ekonomi. Secara grafis, di bawah ini, keseimbangan ekonomi tercapai di titik E pada saat kurva AD dan AS berpotongan. Pada diagram tersebut, tingkat output atau PBD adalah E0, tingkat harga umum adalah P0. Terjadinya inflasi terlihat jika dalam grafis tingkat harga umum dalam keseimbangan baru menjadi lebih tinggi. Berikut gambar dari inflasi dan keseimbangan ekonomi dan kebijakan fiskal dan moneter terhadap kurva penawaran. Terima kasih.